من تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا وواليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ونتقى الشر مغفرا وبركاتهم وأسرارهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في سابق العين ولاحقا أن الله تغشاهم برحمة مغفرا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلوم في دارين آمين. رضي الله عنكم. وقد عز على بسيط الأرض وجود واحد من هؤلاء حتى لقد زعم جماعة من الأكابر أنهم مفقودون والحق أنهم موجودون ولكن قد سترهم الله برداء الغيرة وضرب عليهم سرادقات الإخفاء لغفلة الخاصة وإعراض العامة فمن طالبهم بصدق وجد في ذلك لم يعوزه إن شاء الله تعالى وجود واحد منهم. فالصدق سيف لا يوضع على شيء إلا قطعه والأرض لا تخلو من قائم الله بحجة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله. أولئك نجوم الأرض وحمال الأمانة ونواب المصطفى وورثة الأنبياء رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah diterangkan bahwa jika manusia tidak mampu langsung mengambil dari Al-Quran dan hadis, maka dia harus mengambil daripada orang yang mengerti Al-Quran dan hadis. Mereka yang disebut ahlul dzikir atau ahlul ilm. Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang punya ilmu. Jika kamu tidak punya ilmu, jangan sok ngerti ilmu. Kalau memang belum cukup. Kalau memang Anda bukan dokter, jangan sok menjadi dokter. Akhirnya diedel-edel pasiennya. Tambah kacau. Kalau nggak bisa nyetir, jangan nyetir. Penumpangnya akhirnya jadi korban nantinya. Kalau belum mencukupi untuk ijtihad, jangan Anda menyatakan cukup Al-Quran dan hadis. Maka kamu harus mengikuti orang yang mengerti Al-Quran dan hadis. Itu yang paling tepat. Kalau ada anak kecil ngikuti jalannya orang tuanya, itu bagus. Karena dia tidak tahu jalan yang bahaya dan jalan yang tidak bahaya. Kalau orang yang buta nurut dengan orang yang nuntun dia, itu adalah baik. Kalau orang nggak ngerti, nurut sama orang yang ngerti, itu tuntutan. Apalagi dalam urusan agama. Istilah taglid atau iktida, ngikuti ulama, itu diistilahkan dengan madhab. Madhab. Sebenarnya para sahabat mereka itu adalah orang yang paling ngerti Al-Quran dan hadis. Kemudian para tabi'in banyak sekali yang mengerti Al-Quran dan hadis. Cuma kok madhab ini 4 aja yang dikenal. Padahal ada Imam Ja'far Shadiq, ada Imam Sufyan Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, ada Hasan Basri. Mereka ulama-ulama yang mereka mustawfas syurut. Mereka lengkap syarat-syaratnya untuk beristihad. Kenapa kok 4 ini? Dengarkan baik-baik. Karena yang mudawwan ijtihadnya,
Yang tertulis ijtihadnya cuma 4. Yang lainnya mereka tidak menulis. Akhirnya yang ada riwayat. Diriwayatkan Imam Sufyan berpendapat demikian. Diriwayatkan Imam Ja'far berpendapat demikian. Diriwayatkan Sufyan bin Uyainah berpendapat demikian. Lah ketika itu riwayat, maka tidaklah bisa otentik, tidak kuat. Disinilah kita harus paham kenapa dibatasi 4, karena memang yang tertulis ijtihadnya 4 ini. 4 ini. Kalau begitu, apakah kita tidak mengakui mereka imam? Mereka harus kita akui adalah imam. Mereka harus kita akui adalah imam, dan mereka adalah orang yang mujtahid mutlak. Cuma karena pendapatnya tadi itu diriwayatkan dengan berbagai macam versi, maka tidak dinyatakan kuat. Gambarannya sekarang, misal kalau ada mengaku misalnya pendapatnya Imam Ja'far Shadiq atau Imam Sufyan Tsauri setelah 200 tahun baru dicatat. Imam Ja'far itu berkata demikian, Imam Sufyan berkata demikian, nggak bisa diterima itu. Setelah 200 tahun. Tapi kalau Imam Syafi'i dibukukan dalam Al-Um. Begitu juga a'immah yang lainnya, dicatat sendiri atau dicatat oleh langsung muridnya. Karena itu madhab ini ulama menyatakan terbatas pada 4, karena yang otentik tercatat ijtihadnya cuma 4. Paham nih ya? Baik. Apakah kita tidak boleh mengikuti yang lainnya? Boleh. Tapi bukan berarti keluar daripada madhab 4. Kalau memang ada pendapat daripada yang lainnya yang sesuai, apalagi yang sifatnya lebih warok, lebih ihtiyat, maka ambil. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang sifatnya lebih hati-hati dalam urusan agama. Kita para habaib, ya, datuk-datuk kita itu bersambung kepada Imam Ja'far Shadiq. Kita mengikuti Imam Ja'far Shadiq secara thariqah. Tahu secara thariqah enggak? Secara amaliyah, yang diambil daripada orang tua dan guru kita, kemudian diambil daripada guru dan orang tuanya, terus bersambung sampai Imam Ja'far Shadiq dan sampai kepada Rasulullah. Secara thariqah. Secara madhab kita mengikuti Imam Syafi'i. Karena itu kalau ada orang yang menyatakan ada madhab Ja'fari, buktikan aja dulu. Kalau memang ada otentik buku ijtihadnya Imam Ja'far Shadiq yang dicatat oleh beliau atau salah satu muridnya, maka itu benar. Tapi kalau hanya riwayat, maka itu tidak kuat namanya. Karena riwayat itu berarti harus lihat sanad, kemudian macam-macam dah nantinya. Karena itu ulama menyatakan taglid tidak boleh keluar daripada 4 madhab. Untuk yang lainnya diikuti kalau sifatnya lebih ihtiyat. Lebih ihtiyat. Dan kita harus faham 4 madhab ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bukan hanya sekedar beliau dikenal ahlul ilm, tapi mereka adalah orang yang dekat kepada Allah. Kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau adalah orang yang banyak beribadah dan zuhud dalam urusan dunia. Beliau ini dahulu kala beliau menghidupkan malam harinya separuh, yang separuhnya untuk tidur. Akhirnya satu saat beliau jalan, ada yang muji beliau, kedengeran beliau, hadza huwallazi yuhyil lail kullah. Ini loh Abu Hanifah yang setiap malam gak pernah tidur ibadah kepada Allah.
Akhirnya dia menyatakan, astagfirullahaladzim, orang begitu husnudzon sama aku dianggap menghidupkan malam seluruhnya, semalam suntuk ibadah kepada Allah, padahal masih separuh aku. Mulai saat itu dia menghidupkan malam semuanya, nggak tidur semalam suntuk. Kenapa? Karena beliau berkata, astahi minallah an usafa bima laysa fiyya min ibadatih. Aku malu daripada Allah kalau aku disifatkan ibadah yang enggak ada padaku. Gambarannya begini. Kalau Anda jadi satpam, kemudian ada orang ngerasa ini loh direktur. Kemudian Anda bangga enggak kira-kira? Anda ini disifati tapi bukan pada yang Anda enggak memiliki sifat itu. Sebenarnya itu adalah cambuk. Loh, ngono ku mesem kadang-kadang. Dibilang, Masya Allah, alim ini orang mesem. Padahal bodoh, udah ngerti apa-apa. Orang kalau senang, saudara, dipuji dengan sifat yang ia nggak miliki, itu sebenarnya penghinaan. Sama dengan kalau ada orang menyatakan, Masya Allah, entut kamu itu wangi, harum semerbak. Seneng kira-kira kamu? Tak tempiling goncang kamu. Karena itu kalau ada orang muji Anda, koreksi. Loh, ada nggak sifat itu pada diri Anda? Kalau enggak, malulah kamu. Kenapa? Orang sudah husnudzon begitu tinggi kepada Anda, tapi Anda tidak bisa bersifat seperti itu. Itulah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini, beliau adalah orang yang kaya. Hobinya Imam Abu Hanifah ini ngutangi orang. Paling seneng kalau diutangi. Lebih seneng lagi yang utang gak bisa bayar, disedekahkan sama dia. Masya Allah. Ada kira-kira yang punya sifat gitu? Tolong kasih alamatnya saya. Ini Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, pernah beliau keliling. Ini saya ambilkan beberapa sejarah beliau supaya kita menghargai. Jangan mau percaya bahwa mereka itu adalah orang yang tidak baik. Mereka orang yang soleh. Pernah beliau keliling ke pasar-pasar. Beliau tanya umurnya ikan. Tongkol mulai lahir sampai mati tua pikun berapa tahun? Catat. Kalau udang, catat. Kalau ini, catat. Walhasil catati semuanya. Orang heran, apa urusannya dengan ilmu agama ini? Umurnya tongkol, umurnya udang gitu. Orang terheran-heran. Nggak taunya, ketika diklarifikasi ditanya, kata Imam Abu Hanifah begini, ada kabar, ada kapal yang membawa garam, kerem, tenggelam. Kapal yang membawa barang tenggelam, bukan barang. Ada beras, ada gula, barangnya orang tenggelam. Saya tanya ini untuk menghindari sementara makan ikan laut. Kenapa? Takut di antara ikan itu makan harta yang ada di kapal itu, berarti aku makan hartanya orang tanpa seizin orang itu. No, Imam Abu Hanifah. Lah kalau sekarang entek kabeh. Yang penting tidak ketahuan, bismillah sudah. Tadi dikatakan Imam Abu Hanifah itu suka ngutangi. Suka ngutangi. Satu saat Imam Abu Hanifah ini setelah ngajar pulang atau mau ke masjid gitu ya, walhasil lagi di jalan hujan deres, mau bernaung, mau ngiup, ada di teras rumah orang, nggak apa-apa kan sebenarnya. Sudah dekat dengan teras,
digagalkan, ya basah kuyup. Loh, ditegur sama muridnya, di sini aja Imam, biar nggak basah. Ini hujan deres, nggak kata dia. Kenapa? Yang punya rumah ini punya utang sama aku. Aku takut kalau aku bernaung ngiup ada di terasnya orang ini berarti mengambil manfaat karena utang. Dan itu hukumnya riba. Riba adalah kullu gordin jarra naf'an. Semua utang piutang yang mengambil manfaat dari utang piutang tadi itu adalah riba. Dan itu dosa besar. Aku khawatir ini termasuk riba. Ngiup itu beti. Kena sekarang kadang-kadang dihila macam-macam riba. Yang penting dapat untung. Tuh lihat bagaimana mereka tadi itu bukan sembarang orang pilihan. Dan sabar. Imam Abu Hanifah itu sabar orangnya. Pernah setelah mengajar beliau pulang, dicaci sama orang. Habis murid udah pegel. Tempilingi mari orang ini ya. Kata Imam Abu Hanifah enggak boleh ikut campur. Itu di tengah jalan tetap dicaci habis. Sampai ada di muka rumahnya, kata Imam Abu Hanifah, saya harus istirahat. Nanti saya sebabnya ada majelis lagi. Kalau belum selesai, saya tunggu nanti sore. Bisa diteruskan. Coba kalau saya digitukan. Bangser tak suruh nangkap sama aku. Masya Allah. Panjang sekali sejarah Imam Abu Hanifah. Imam Malik sekelumit aja lah. Imam Malik radhiyallahu an, beliau adalah dikatakan Imam Ahli Madinah. Beliau luar biasa dalam mengagungkan ilmu. Beliau setiap mau ngajar hadis gitu, mandi dulu, wudu, pakai baju yang paling bagus, sisir jenggotnya, pakai minyak wangi yang paling harum, kemudian duduk dengan pengagungan rasa agung baru membaca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi dengan cara yang demikian itu. Sekarang kadang-kadang ambek rokokan, qala. Lihat Imam Malik bagaimana ta'zimnya terhadap ilmu tadi itu. Beliau berkata, al-ilmu nurun yaj'aluhu Allah haitsu yasha wa laysa bi kathratir riwayah. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah taruh pada hati hamba pilihannya yang Allah kehendaki. Bukan ilmu itu banyak ngomong, banyak riwayat. Beliau Imam Malik radhiyallahu an tinggal di kota Madinah. Belum pernah Imam Malik di kota Madinah pakai sendal. Dikasih kuda yang bagus enggak dipakai, enggak dinaiki. Ditanya, kenapa Anda enggak naik kuda Anda? Dong ada kendaraannya, kenapa enggak pakai sendal? Ini bumi ditanam jasadnya siapa? Masa aku akan naik kuda, kemudian kaki kuda berjalan membawa aku, dan di bawah bumi ini ada jasad Muhammad Rasulullah kekasih Allah? Enggak bisa, kata. Beliau setiap mau kencing dan berak enggak berani di kota Madinah. Keluar ke Ardul Hil, ke tanah halal, baru melaksanakan itu. Kenapa? Dia enggak bisa melaksanakan itu ada di kota Madinah yang di situ ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik radhiyallahu an, beliau orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum pernah mengatakan mau ziarah kuburan Nabi. Beliau selalu menyatakan mau ziarah kepada Nabi Muhammad. Karena beliau meyakini bahwa al-anbiya'u ahya fi guburihim. Para nabi itu adalah hidup ada di kuburan mereka.
Dan para nabi itu menjawab salam umatnya yang memberikan salam kepadanya. Luar biasa Imam Malik radhiyallahu anhu. Pernah beliau ditanya, jika aku berziarah kepada Nabi dan memohon kepada Allah, apakah aku membelakangi kuburan Nabi menghadap ke kiblat, atau aku menghadap kepada Nabi untuk memohon kepada Allah? Maka Imam Malik berkata, Ka'bah itu makhluknya Allah, sama dengan Nabi makhluknya Allah. Jika kamu mendahulukan menghadap ke Ka'bah untuk memohon kepada Allah dan membelakangi Rasulullah, maka itu tidak beradab namanya. Kamu bisa mengenal Ka'bah karena Nabi Muhammad, kamu bisa mengenal ibadah karena Rasulullah SAW. Tuh lihat adabnya dengan Nabi Muhammad SAW, luar biasa, karena itu manfaat ilmunya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau Al-Imam Syafi'i adalah orang pilihan Allah. Beliau setiap malamnya membagi 3, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk qiyamul lail, dan sepertiga untuk belajar ilmu agama. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu orangnya sangat loman. Imam Syafi'i ini orangnya Masya Allah dikenal penceramah yang hebat, ilmunya luar biasa, karena itu banyak yang ngasih duit. Cuma ya begitu Imam Syafi'i ini, duitnya nggak jadi istana, duitnya tadi itu dibagi-bagikan. Sampai dikatakan pernah Imam Syafi'i tongkat atau cemetinya jatuh begitu, ada orang yang ngambilkan. Menghargai orang tadi itu karena hormat sama dia, dikasih uang 50 dinar. Ya lumayan 50 dinar, mungkin duit sekarang 50 juta begitu atau 5 juta. Ngambil kentung ketidok. Nah, kalau sampai ketemu Imam Syafi'i rebutan ngaturkan sandalnya. Gitu kalau ngasih nggak pernah sedikit Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah ketika sampai ada di kota Madinah belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Beliau ini enggak punya kertas, enggak punya pulpen. Pulpen sekarang ini langsung keluar ya tintanya. Kalau dulu itu ditutulkan dulu ke tinta, baru nulis. Enggak punya. Yang belajar ulama-ulama gede sama Imam Malik di Masjid Nabawi. Lah Imam Syafi'i enggak punya apa-apa. Akhirnya pura-pura nulis. Jadi tangan kirinya, telapak tangannya dijadikan seperti kertas, jari telunjuk kanannya dijadikan seperti pena, ludahnya jadikan tinta, pura-pura nulis. Imam Malik ini orangnya serius. Waduh, ada anak kecil main-main di majelis ini. Selesai mengajar panggil, kamu jangan main-main. Nah, ini majelisnya yang diajarkan adalah hadisnya Nabi. Ini di masjidnya Nabi. Enggak sungkan ente sama Nabi. Enggak, saya enggak main-main, saya belajar. Belajar itu kok mainan ludah? Enggak, saya nulis tadi. Nulis mana kertasnya? Ini tadi. Pulpennya ini. Tintanya ini. Lah itu enggak main-main katanya. Enggak, saya pura-pura, tapi sudah saya tulis, ada di hati saya, ada pikiran saya. Maksud kamu? Saya hafal yang Imam terangkan. Coba. Waduh, semua yang diterangkan hafal semuanya. Pegang sampai Malik. Ini walaupun kecil umurnya bisa melebihi daripada yang tua. 7 tahun hafal Quran Imam Syafi'i itu. Syafi'i Bang Sari 70 tahun ndak hafal Yasin. 7 tahun hafal Quran Imam Syafi'i. Umur 13 tahun hafal Muwatta, jadi mufti umur 15 tahun Imam Syafi'i. Wah, hebat.
Jadi Imam Syafi'i itu saking cepatnya kalau hafalan. Kalau sudah baca begini, mau baca ini ditutup ini. Ini hafal udah. Kalau baca lagi ini tutup. Saking cepatnya, delong ini tuh hafal. Nek saiki muru dah hafal sian. Tapi pernah Imam Syafi'i radhiyallahu an agak bebel waktu itu hafalannya. Heran, kok begini saya, kok agak bebel. Akhirnya tanya sama gurunya. Kenapa saya ini kok agak bebel hafalannya? Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku Waqi tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau berkata, tinggalkan maksiat. Apa hubungannya maksiat dengan ilmu untuk dihafalkan? Maka beliau berkata, ilmu agama ini adalah nur, cahaya dari Allah. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Ilmu agama ini cahaya dari Allah, dan cahaya dari Allah ini tidak diberikan kepada orang yang maksiat kepada Allah. Karena itu kalau sampean belajar ilmu agama, jangan nanti ini berangkat nyopo wong wedok, mulai nyopo wong wedok. Pulang dari sini tidak ngerti ente. Lupa sudah. Jangan nanti kamu tadi itu ternyata hanya berpura-pura ada di sini. Ilmu agama ini bukan seperti ilmu matematika, saudara. Ini adalah cahaya dari Allah yang diberikan kepada orang yang meninggalkan maksiat. Imam Ahmad radhiyallahu an. Beliau Imam Ahmad adalah seorang imam yang sangat warok. Tidak ada sunnahnya Nabi kecuali melakukannya. Ojo wajib, sunnah nggak pernah ditinggalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai pernah diceritakan itu Imam Ahmad ini lagi ngajar. Baru bismillahirrahmanirrahim, babul hijamah, bab nerangkan tentang cantuk, wallahu a'lam, doa. Selesai buyar. Kaget muridnya, loh, cepat teman ini, belum diterangkan. Besok diterangkan. Ditanya kenapa kemarin kok enggak diterangkan. Ini bab tentang masalah cantuk, tentang masalah bekam. Saya belum melakukan. Saya takut nanti mengajarkan ilmu yang belum aku amalkan. Sekarang kan gitu. Babu sholati duha turudok. Babu sholatil lail ngorok terus. Karena itu ilmunya berkah, saudara. Kenapa tidak mengajarkan ilmu kecuali sudah ia lakukan, ia amalkan. Sampai beliau ditawarkan untuk berubah akidah, berubah keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini Mu'tazilah. Saat itu pemerintahannya Mu'tazilah Abbasiyah, kalau nggak salah. Memaksa Imam Ahmad untuk meyakini Quran itu makhluk. Imam Ahmad nggak mau kompromi. Oh, nggak bisa. Al-Quran kalamullah al-qadim, bukan makhluk. Sampai dibunuh Imam Ahmad bin Hanbal. Terbunuh, mati syahid Imam Ahmad bin Hanbal. Dibunuh oleh pemerintahan yang kejam, yang zalim. Ada yang berkeyakinan bahwa Quran itu makhluk. Tahu makhluk enggak maksudnya? Asalnya Allah itu adalah diam kemudian berbicara. Berarti kalamnya Allah ini baru. Tapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kalamullah bercampur dengan zatnya Al-Qadim yang maha dahulu, cuma diturunkan baru. Gimana gambarannya? Insyaallah akan kita terangkan malam Sabtu yang akan datang. Tapi yang jelas, ini kitabnya belum kita baca, akan kita baca dulu. Akan kita baca besok isi kitab tadi ini. Di sini diterangkan bahwa
Bukan berarti di bumi ini tidak ada orang yang istimewa itu. Umat Muhammad ini Allah jaga, pasti ada orang yang bisa diikuti setiap zamannya. Pasti ada. Pasti ada. Dan mereka mempunyai sifat-sifat, insyaallah akan kita bahas ada di malam Sabtu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.